Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu lagi dengan Bu Ana untuk materi kita hari ini, yaitu tematik tema 2, subtema 2, pertemuan ke-16. Oke, kita akan bahas materi itu hari ini ya melalui video ini. Silahkan diperhatikan dan disimak dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah dulu ya, sholih-sholihah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi manusia, pertemuan 16. Kita akan belajar apa ya kira-kira? Yuk kita simak. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca dongeng, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dongeng dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan cepat. Mari baca dongeng di bawah ini. Dengarkan dan simak dengan baik ya nak. Judul dongengnya yaitu Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya anonim atau tidak diketahui. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan-jalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap si burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, dari dongeng semut dan merpati, amanat apa sih atau pesan apa sih yang dapat kita ambil nak? Iya benar. Sebagai makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong. Seperti burung merpati yang menolong semut pada saat semut itu jatuh ke dalam sungai. Dan semut pun menolong burung merpati ketika ia akan ditembak oleh pemburu burung. Nah, itu ya, kita juga sama sebagai manusia harus saling tolong-menolong apabila teman kita dalam kesulitan. Tapi ingat, tolong menolongnya dalam hal kebajikan atau kebaikan ya. Tidak boleh dalam hal keburukan. Oke. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng. Kita juga bisa memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng.
Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Oke, sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih apa itu peta pikiran? Iya benar, peta pikiran sama dengan peta konsep, Nak. Tentunya kalian sudah pernah melihatnya ya. Oke, kalau yang belum, di sini Bu Guru akan berikan contohnya. Nah, ini dia contoh dari peta pikiran dongeng Kisah Semut dan Merpati. Nah, nanti kalian akan buat seperti ini ya. Tapi bukan hanya pertanyaan, melainkan isi dongengnya. Misalnya, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Kalian harus cari siapa tokohnya. Nah, apa yang dilakukan Merpati? Kalian cari apa yang dilakukan Merpati. Di mana Bu nyarinya? Di dongeng yang kalian baca. Oke? Kita lanjut. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Bagaimana sih Bu cara Doni mengepakkan sayapnya seperti ayam? Oke, di sini Bu Guru berikan contoh gambarnya. Nah, seperti ini Doni dan teman-temannya sedang mengamati dan menirukan tingkah laku ayamnya, yaitu menggerakkan sayap dan mengepakkan sayapnya ya. Nah, kalian boleh mengikutinya di rumah, Nak. Langkah-langkahnya seperti apa ya? Oke, di sini Bu Guru berikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus berdiri tegak. Yang kedua, tekuk kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. 5. Lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu atau adik atau kakakmu di rumah. Oke. Nah, anak-anak sudah di akhir pembelajaran nih. Kesimpulan apa sih yang dapat kita pelajari hari ini, Nak? Kita tadi belajar tentang apa saja ya? Iya benar, kita belajar tentang dongeng, tentang peta pikiran, tentang amanat atau saran yang terdapat dalam dongeng. Lalu kita belajar apa lagi? Iya benar, kita belajar menirukan gerak hewan, yaitu gerakan ayam. Nah, di sini juga Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan untuk sesama makhluk hidup kita saling tolong menolong karena Allah suka dengan perbuatan baik. Tolong menolong merupakan salah satu contoh perbuatan baik. Seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awwanu alal ismi wal udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah ada ayatnya, sudah ada contohnya. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Thanks for attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soli-soliha, kalian sudah menyimak video tadi dengan baik ya. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.